aktivitas kita adalah memberikan pendidikan informal kepada anak-anak buruh junjung. Awalnya mereka adalah anak-anak buruh junjung juga, tapi karena pemerintah Kota Denpasar tidak mengizinkan lagi anak-anak untuk bekerja, akhirnya mereka sudah mau untuk sekolah formal dan yang junjung adalah ibu-ibu mereka. Halo teman-teman Bali Sruti, kembali lagi dengan saya Tirta. Kali ini saya sedang ada di base campnya LAB Lentera Anak Bali. Saya sedang bersama Ibu Nyoman Sukardi yang merupakan staf lapangan dari LAB. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih. Jadi Ibu, saya mau tahu sedikit tentang LAB, tanya-tanya sedikit tentang LAB. Kira-kira bagaimana awal terbentuknya LAB Bu, dan bagaimana Bu Nyoman bisa ada di sini sebagai staf lapangan LAB? Baik, terima kasih. Awal mula terbentuknya Yayasan Lentera Anak Bali ini adalah dari kelompok ibu-ibu yang dulunya adalah sebagai Komisi Perlindungan Anak Bali. Kemudian KPAID tersebut dibubarkan oleh pemerintah dan ibu-ibu belum merasa cukup lah untuk berbuat untuk anak-anak ini. Akhirnya mereka membentuklah Yayasan Lentera Anak Bali ini. Seperti itu. Oh gitu. Kalau Ibu sendiri bagaimana ceritanya bisa sebagai staf lapangan di LAB? Kalau saya awalnya saya staf di LBHP Bali. Kemudian staf lapangan yang ada di Yayasan Lentera Anak Bali ini karena menikah dia pulang kampung. Akhirnya saya yang bergabung di sini seperti itu. Oh begitu. Berarti bergabungnya dari Saya bergabung dari 2015. 2015. Sedangkan LAB berdiri pada Berdiri tahun 2011. Oke. Apa saja yang biasanya dilakukan di LAB ini, Bu? Kalau aktivitas kita adalah memberikan pendidikan informal kepada anak-anak buruh junjung. Awalnya mereka adalah anak-anak buruh junjung juga, tapi karena pemerintah Kota Denpasar tidak mengizinkan lagi anak-anak untuk bekerja, akhirnya mereka sudah mau untuk sekolah formal dan yang junjung adalah ibu-ibu mereka. Oh gitu. Berarti sebelumnya mereka juga anak-anak buruh junjung ya, Bu? Iya, Ya? benar. Sampai akhirnya mereka mau sekolah formal dan Iya. akhirnya tetap belajar di hari Ya, Minggu. tetap setiap hari Minggu kita adakan belajar di sini karena mereka Senin sampai Sabtu mereka sekolah formal. Jadi kita hanya mengadakannya hari Minggu aja. Kalau sebelumnya dari angkatan pertama dan kedua karena memang anak-anak buruh junjung itu tidak ada yang sama sekali tidak ada sekolah formal. Jadi kita adakan 2 kali seminggu yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Dan kebetulan anak-anak yang angkatan kita sekarang adalah semua sudah sekolah formal, jadi kita adakan hari Minggu saja. Oh, jadi gitu. Biar tidak mengganggu sekolah mereka seperti itu ya. Oke. Ibu, kira-kira berapa anak-anak yang sudah dibantu dari lembaga Lentera Anak Bali ini? Kalau yang terbantu sih dari angkatan pertama dan kedua saya tidak ingat total jumlahnya ya, karena mereka sudah pada menikah. Jadi yang kita terdata untuk angkatan ketiga ini ada 36 anak. 36 anak. Ya. Di angkatan ketiga. Ya, angkatan ketiga sekarang. Dan mereka sudah semua sekolah formal seperti itu. Iya, bagus sekali. Ya. Ibu, ada hal unik nggak di Lentera Anak Bali ini? Mungkin pada anak-anaknya atau kegiatannya ada hal-hal yang unik dan menarik yang mau di-share di Bali Sruti? Kalau hal-hal yang unik sih, mereka kan kebanyakan dari daerah Muntigunung ya, dan dari Kubu mereka kebanyakan Karangasem, Karangasem ya. Kubu. Tapi Karangasem kita terbagi dua Karangasemnya, ada yang dari Manggis dan ada yang dari Kubu. Dan walaupun mereka sama-sama dari Karangasem, uniknya mereka susah untuk berbaur. Antara Kubu dengan Manggis, saya sampai sekarang pun anak-anak saya susah untuk saya persatukan. Walaupun mereka sudah walaupun di mereka LAB. sudah di LAB, mereka setiap minggu belajar bersama, tapi mereka tetap masih terpisah seperti itu. Sepertinya susah untuk mereka berbaur seperti itu. Oh, kenapa Bu bisa begitu? Saya juga tidak mengerti ya. Mereka saya sudah gabungkan, mereka tetap aja misah. Mereka saya gabungkan, mereka misah lagi seperti itu. Itu yang membuat saya unik. Kenapa mereka tidak bisa berbaur seperti itu. Berarti termasuk tantangan juga dalam mengajar Bu, Ya, ya? benar. Oke. Kalau dari lembaga sendiri, bagaimana keberlanjutan lembaga? Apakah mendapatkan donasi dari luar atau mungkin dari pemerintah, Bu? Kalau donasi kita dari pribadi-pribadi ya, dan ada juga dari beberapa yayasan yang kerjasama dengan kita. Tapi kebanyakan dari
pasien-pasiennya Ketua Yayasan kita, Bu Dr. Sri Wahyuni. Terima kasih banyak sudah bisa untuk menghidupkan yayasan kita, keberlangsungannya seperti itu. Ya. Wah, senang sekali. Jadi, apakah Ibu memiliki closing statement atau harapan untuk kedepannya LAB ini, atau harapan kepada masyarakat sekitar atau teman-teman yang menonton siaran ini? Terima kasih banyak. Saya harap masyarakat luas, masyarakat umum lebih peduli kepada pendidikan anak-anak. Karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang termarginal. Semoga mereka lebih banyak yang terketuk hatinya untuk membantu mereka. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu Nyoman. Sama-sama. Teman-teman, itu tadi bincang kita dengan Ibu Nyoman Sukardi. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Instagram maupun sosmed kita. Bye-bye. Terima kasih.